antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada titik terang? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, rencana pertemuan dua tokoh itu akan baik untuk Indonesia. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini berawal dari keinginan Prabowo. Menurut adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, Prabowo sudah menunggu 2 tahun untuk bertemu dengan Megawati. Dan bukan tidak mungkin, Partai Gerindra membuka pintu bagi PDI Perjuangan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo kira-kira kapan, Pak? Ya, Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Sudah menunggu 2 tahun. Artinya akan menyambut baik, membuka pintu, Pak, untuk bergabung? Iya dong. Oke, baik, siap. Yang meminta waktu kan Pak Prabowo yang minta waktu. Siap, siap. Kira-kira waktunya kapan, Pak? Tanya Ibu Mega. Siap. Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan anggota DPR DPD 1 Oktober lalu sempat menyampaikan harapan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri bisa terwujud sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden ke-8 RI 20 Oktober mendatang. Pak, pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Katanya 10 hari Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Tapi persiapannya gimana, Pak? Persiapan ya bagus. Rencana pertemuan Megawati Prabowo semakin kencang berhembus dan mendapat perhatian berbagai kalangan karena bila terlaksana bisa berdampak kepada momen krusial pemerintahan Prabowo Gibran untuk merumuskan koalisi politik di pemerintahan mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Yang terbaru yang disampaikan oleh Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani, menu nasi goreng disebut bisa jadi suguhan jika pertemuan Megawati Prabowo kembali terjadi dalam waktu dekat. Selain nasi goreng, kira-kira menu apa lagi ya yang tersaji dalam pertemuan yang sudah dinanti-nanti selama berbulan-bulan ini? Menu politika atau sebenarnya jatah kabinet mungkin? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom di Rumah Pilkada, ada Yunarto Wijaya. Mas Toto, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini kalau kita lihat nih dari dua pihak ya, baik dari pihaknya Bu Mega yang diwakili oleh Puan Maharani maupun juga dari pihak Pak Prabowo juga sudah bilang kan kalau tinggal menunggu waktu dan juga tempat yang tepat begitu. Artinya ini semakin panas, kira-kira Anda membacanya ini akan terwujud sebelum atau sesudah pelantikan? Iya, kalau dari bocoran yang Pak Prabowo sempat keluarkan pada saat doorstop kan sepertinya rencananya sebelum pelantikan lah, bahkan mungkin sebelum tanggal 10. Memang ketika bicara Sebelum tanggal 10 ya? Ada bocoran seperti itu, tetapi kalau kita lihat sebelum atau sudah pelantikan memang maknanya menjadi berbeda. Kalau sebelum pelantikan memang ini menjadi sebuah simbol bahwa betul-betul stabilitas politik dalam arti kemudian suasana sejuk sebelum pelantikan dan sebagai awal dari pemerintahan baru yang akan berkuasa itu betul-betul sudah sampai tahapan guyup. Pak Prabowo kan sering menggunakan istilah demokrasi guyup ya. Tapi juga bisa dimaknai bahwa ketika kemudian ini bisa bertemu sebelum pelantikan, artinya jangan-jangan sudah ada kesepakatan untuk PDI Perjuangan masuk dalam kabinet. Karena kita tahu Pak Prabowo kan akan langsung mengumumkan kabinetnya entah tanggal 20-nya langsung atau tanggal 21. Dan ketika kemudian pertemuan berlangsung yang sering diartikan juga sebagai simbol dari masuknya PDI Perjuangan ke dalam barisan koalisi pemerintahan, ya artinya simbolisasi itu harus sudah clear terlebih dahulu, dealnya harus sudah terjadi dengan bersepakat mengenai nama-nama menteri dari PDI siapa saja yang disetujui oleh Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Walaupun kalau saya pribadi Mbak, menurut saya alangkah baiknya demokrasi guyup itu tidak perlu diartikan bahwa semua partai harus masuk dalam koalisi pemerintahan, karena saya belum pernah menemukan dalam studi banding dengan negara-negara lain bahwa semua partai itu mendapatkan jatah koalisi yang sangat gemuk ya. Jadi Anda melihat ini bukan jadi yang momentum untuk melegalkan merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahannya Prabowo Gibran nanti? Ya, kalau kita lihat dari statement teman-teman PDI Perjuangan dari Said Abdullah atau Mbak Puan, sepertinya nuansanya akan mengarah ke sana.
Walaupun menurut saya tetap PDI Perjuangan itu akan diputuskan keputusan strategis seperti ini di tangan Ibu Mega. Saya masih melihat ada peluang 50-50 bahwa Ibu Mega bisa memaknai bahwa pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi atau dalam konteks masuk ke dalam barisan pemerintahan. Jadi belum tentu juga, walaupun statement dari teman-teman PDI Perjuangan mengarah kepada masuk ke dalam kabinet, menurut saya membaca Ibu Mega dalam sikap politiknya dalam beberapa rezim, menurut saya masih ada peluang juga PDI Perjuangan tetap ada di luar pemerintahan. Oke, kalau melihat dari karakter seorang Megawati Soekarno Putri, apakah kemudian peluang itu besar untuk bisa bergabung ke pemerintahan? Kalau membaca Ibu Mega akan lebih kuat ada di dalam barisan oposisi. Oke. Karena Ibu Mega ini biasanya ya mengambil sikap sesuai dengan hasil pemilu dan memandang bahwa ketika orang ada di luar pemerintahan itu sama mulianya dengan berada dalam barisan kabinet. Tetapi kan kita tahu Mbak Puan perannya juga makin besar dan Mbak Puan cenderung lebih kompromistis dalam melihat relasi hubungan dengan pemerintahan misalnya, termasuk teman-teman PDI Perjuangan yang lain. Jadi menurut saya sendiri di dalam PDI Perjuangan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan seperti Ibu Mega, Mbak Puan, Mas Nanan, menurut saya sekarang dialektika masih terjadi. Jadi termasuk juga untuk soal bagi-bagi jatah kabinet, jadi sudah tertutup kemungkinan ya bakal ada dari PDI Perjuangan. Bukan tertutup, Mbak. Tadi saya katakan belum bisa dipastikan mereka akan bergabung. Walaupun statement dari PDI Perjuangan, dari Said Abdullah ataupun Mbak Puan mengarah kepada masuk ke dalam kabinet. Tapi yang tadi saya katakan adalah sikap Ibu Mega biasanya agak berbeda. Ketika menghadapi situasi seperti ini, Ibu Mega cenderung lebih mengambil sikap sesuai dengan hasil pemilu yang mengambil porsi sebagai oposisi. Jadi peluangnya masih 50-50 seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan tertutup ya, Mbak. Oke. Mas Toto, karena tadi juga sempat membahas soal peran dari seorang Puan Maharani. Sepertinya Puan ini sosok yang bisa jadi jembatan ya antara pertemuan Prabowo Subianto dan juga dengan Megawati Soekarno Putri. Kalau kita lihat dalam statement-statement pasca pemilu, selama ini yang menurut saya memang menjadi jembatan adalah Mbak Puan. Dan memang dalam situasi sebelum kita melihat PDI Perjuangan cenderung di luar pemerintahan, saat masih ada dalam posisi dengan Pak Jokowi, Mbak Puan itu kan cenderung lebih bisa jadi jembatan dengan siapapun. Dulu ketika Jokowi berseberangan dengan Pak Prabowo pun hubungan mesra tetap bisa terjadi, komunikasi tetap bisa terjadi, dan itu biasanya dilakukan oleh Mbak Puan ya dengan pihak yang berseberangan. Jadi di PDI Perjuangan ini memang ada dua jalur yang kita lihat, satu di bawah Ibu Mega, satu di bawah Mbak Puan dengan karakter politik yang berbeda. Ibu Mega cenderung kaku, Mbak Puan cenderung lebih lentur. Kalau kita baca dalam sejarahnya lebih mirip dengan almarhum Taufik Kimas ya. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi misteri nih. Apakah sikap keras Ibu Mega atau sikap lentur Mbak Puan yang kemudian nanti akan menjadi sikap resmi dari PDI Perjuangan? Atau kemudian akan ada sebuah keputusan yang abu-abu, tanda kutip. PDI Perjuangan tidak kemudian secara resmi akan menyatakan masuk dalam kabinet, tapi orang-orang yang dianggap merah, walaupun misalnya belum tentu kader, itu akan masuk ke dalam barisan kabinet Pak Prabowo. Contoh yang nama disebutkan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan kita tahu bukan KTA PDI Perjuangan, tapi dianggap merah selama ini oleh halayak publik. Atau kemudian Azwar Anas, walaupun KTA-nya merah, tapi mungkin diposisikan lebih dalam kapasitasnya secara teknokratis dalam posisi Menpan RB. Jadi Anda melihat peluang Megawati akan mengambil area abu-abu ini seperti apa? Sebesar apa peluangnya? Karena kan ada isunya kader PDI Perjuangan akan menempati 2 posisi menteri, meskipun ini juga sebenarnya belum bisa dipastikan ya. Ya, yang berseliweran macam-macam Mbak ya. Sebenarnya kalau dari statement yang keluar di media terakhir ada Pak Budi Gunawan, ada Azwar Anas, ada juga Oli Dondo Kambe. Nah, tetapi kalau betul 3 nama itu yang masuk, ya 2 diantaranya memang sudah kader merah. Kalau itu yang terjadi, menurut saya udah nggak bisa dibilang abu-abu lagi. Lebih bisa dilihat memang PDI Perjuangan berarti sudah masuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau ditanya, saya masih menduga Ibu Mega bukan tidak mungkin akan mengambil sikap yang mungkin lebih abu-abu. Berpikir lebih lanjut untuk mengambil sikap resmi mendukung atau tidak pemerintahan Prabowo Gibran, akan menunggu terlebih dahulu Kongres. Karena biasanya PDI Perjuangan polanya seperti itu. Menunggu terlebih dahulu Kongres, dan kita tahu Kongres itu baru akan diadakan di tahun 2025 nanti. Oke.
Berikutnya akan seperti apa kalau Anda melihatnya? Ini kalau nanti memang jadi ada pertemuan dan dilakukan, Anda tadi katakan bisikannya adalah sebelum tanggal 10 Oktober, artinya semakin dekat, tidak sampai seminggu lagi. Apa yang bisa dimaknai dari pertemuan keduanya? Ya, pertama paling tidak ini menunjukkan lah dalam konteks demokrasi guyup yang selalu diutarakan oleh Pak Prabowo, ini satu hal yang memang paling bermakna. Karena kalau kita tahu kan memang kerasnya pertarungan dalam Pilpres kemarin, ya terutama antara PDI Perjuangan dengan non-PDI Perjuangan. Di sisi lain kita juga tahu hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik selama ini. Orang tapi sampai menduga kok kali ini sampai tidak mau bertemu ya. Nah ketika mereka akhirnya bertemu, artinya publik melihat bahwa perbedaan sikap pun tidak harus kemudian berujung pada perang dingin. Itu menurut saya akan menjadi sebuah hadiah yang manis buat Prabowo sebelum kemudian dilantik. Tetapi apakah kemudian bisa diartikan Ibu Mega tadi langsung akan mengambil sikap, apalagi misalnya kalau teman-teman jurnalis akan menunggu nih, apakah langsung ada konvers pasca pertemuan. Saya kok menduga dari cerita mengenai sepak terjang Ibu Mega dalam politik, sikap resmi mungkin akan biasanya diputuskan pada saat kongres nanti. Tapi apakah dalam masa sekarang sampai kemudian kongres akan ada gray area, itu yang menurut saya mungkin juga bisa kita spekulasikan. Akan ada orang yang dianggap merah tetap masuk ke dalam barisan kabinet walaupun tidak sepenuhnya bisa dianggap perwakilan dari PDI Perjuangan. Oke, yang jadi menarik juga yang terbaru disampaikan oleh Puan Maharani, nasi goreng jadi salah satu menu, bahkan akan dimasak langsung ya oleh Ibu Mega, politik nasi goreng. Nah, kalau misalnya kita bahas soal pertemuan ini jadi menarik, seperti terulang dari 2019 lalu. Pastinya ada dong ya menu politik selain menu nasi goreng yang akan disuguhkan dalam pertemuan keduanya. Ya, saya nggak tahu lah. Kalau Pak Jokowi kan punya makna ya, kalau lodeh berbeda dengan sayur asem gitu, misalnya kalau dimaknai dalam konteks politik. Tapi kan memang Ibu Mega sering dalam beberapa pertemuan kan katanya jagonya memang masak nasi goreng, dan itu simbol persahabatan kalau Ibu Mega yang memasak langsung. Dan simbol-simbol ini saya pikir ya positif sekali kalau sampai terjadi ya, walaupun perbedaannya kalau dibandingkan dengan 2019, dulu konteksnya itu Ibu Mega, Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowinya. Jadi pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu simbol awal dari Pak Prabowo akan masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Yang menarik sekarang pertanyaannya Mbak adalah ketika Pak Prabowo misalnya akan bersilaturahmi dengan Ibu Mega, apakah di situ Pak Jokowi mengambil posisi yang sama atau tidak? Apakah Pak Jokowi kemudian akan menjadi bagian dari kesepakatan di antara dua tokoh besar ini, atau ini hanya sebatas dari sikap politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan Jokowi ada di luarnya? Itu yang menurut saya nanti akan kita lihat dari bagaimana kesepakatan politik pasca pertemuan entah nasi goreng atau apapun itu. Ya, ini jadi menarik sih Mas Toto, karena Anda tadi juga sudah bilang soal area abu-abu, PDIP akan mengambil opsi tetap ada di area abu-abu, apakah karena tadi seperti yang Anda sampaikan ada perannya Pak Jokowi, atau karena masih ada Gibran? Ya tentu saja kalau patokannya itu berarti PDI Perjuangan tidak akan pernah masuk ya, karena Gibran itu kan tetap harus kita anggap 5 tahun akan mendampingi Pak Prabowo. Saya sih lebih menduga kalau terkait dengan Ibu Mega, andai kata pun rasa chemistry itu sudah muncul, tetapi secara prosedur yang tadi saya sebutkan, Ibu Mega ini biasanya sangat saklek bahwa keputusan sestrategis ini jangan sampai hanya berupa konvers, hanya melalui sebuah pertemuan, tapi harus melalui sebuah rapat tertinggi partai bernama Kongres, sehingga kemudian ketika itu diambil keputusan untuk masuk atau tidak bergabung dengan pemerintahan memang didasarkan pada sebuah pengambilan keputusan tertinggi yang sudah disetujui oleh seluruh kader yang menjadi pemegang suara nanti. Oke, baik, kita nanti karena ini pertemuan yang patut dinanti dan sangat ditunggu-tunggu. Dua belah pihak juga mengaku hanya tinggal menunggu waktu dan juga tempat pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan ulasan sore hari ini, Mas Toto. Sehat selalu. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi beredar surat permintaan dukungan salah satu calon wakil bupati ke ASN. Calon wakil bupati Sragen nomor urut 1 Suwardi tidak membantah bahwa dirinya lah yang mengirimkan surat pribadi ke koleganya. Suwardi bilang itu adalah bentuk silaturahmi.